leadership for quality. Kepemimpinan dalam manajemen kualitas itu penting karena pemimpin punya peran mengarahkan tim supaya bisa mencapai tujuan bersama yang lebih besar, bukan cuma kepentingan pribadi. Pemimpin itu bukan cuma menyuruh, tapi juga merencanakan, mengatur, mengontrol, memberi arahan, dan membagi tanggung jawab. Dalam kepemimpinan selalu ada hubungan antara pemimpin dan pengikut, di mana kekuasaan memang tidak seimbang, tapi tetap perlu dibagi supaya pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Nah, kekuatan seorang pemimpin itu bisa muncul dari beberapa hal, misalnya karena keahliannya, karena bisa memberi penghargaan atau bonus, karena punya wewenang memberi sanksi, karena disukai dan dikagumi, atau karena jabatannya memang memberi hak untuk memerintah. Nah, dalam konteks kualitas ini, pemimpin yang efektif bukan hanya mengandalkan jabatan atau hukuman, tapi yang mampu berbagi kekuatan, membangun kepercayaan, dan mengajak tim untuk bergerak bersama untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu leadership dimension. Leadership dimension menjelaskan apa saja aspek yang membuat seorang pemimpin itu efektif, terutama dalam manajemen kualitas. Salah satunya adalah dimensi sifat, tapi selain itu ada juga dimensi keterampilan. Pemimpin yang efektif biasanya punya 4 keterampilan utama, yaitu pengetahuan, komunikasi, kemampuan merencanakan dan mengambil keputusan, serta visi ke depan. Di tahap awal, pengetahuan membantu pemimpin untuk menghadapi risiko dengan lebih tenang. Lalu, kemampuan komunikasi penting supaya bisa menyatukan atasan dan bawahan. Setelah itu, pemimpin harus mampu membuat rencana dan keputusan yang tepat. Pada akhirnya, yang paling penting adalah punya visi jelas tentang arah masa depan organisasi. Dalam konteks kualitas, karyawan juga harus percaya bahwa ide perbaikan mereka benar-benar didengar. Kalau saran mereka diabaikan, semangat perbaikan bisa langsung menurun. Selain itu, komitmen jangka panjang sangat penting karena peningkatan kualitas itu merupakan proses yang pelan dan butuh konsistensi, bukan hasil yang instan. Pemimpin juga harus menyediakan anggaran, waktu, dan dukungan yang nyata agar program kualitas itu berjalan. Dulu, kualitas dianggap sebagai keunggulan tambahan, tapi sekarang kualitas itu syarat minimum agar perusahaan bisa bersaing. Tanpa kualitas, produk kita bahkan nggak akan dilirik. Dalam strategi generik, biaya, diferensiasi, fokus, kualitas bisa jadi alat untuk menekan biaya, efisiensi, menciptakan nilai tambah, diferensiasi, dan menyesuaikan dengan segmen pasar terbaru yaitu fokus. Setelah kita paham kualitas itu strategis, kita masuk ke pertanyaan penting. Sebenarnya biaya kualitas itu seperti apa sih? Nah, cost of quality, biaya kualitas itu nyata. Banyak orang mikir biaya itu cuma harga jual, padahal total biaya itu mencakup seluruh siklus hidup produk dari beli, pakai, sampai perawatan. Contohnya, primer inject murah di awal, tapi tintanya mahal. Jadi biaya kualitas itu ada dua. Yang pertama, biaya karena kualitas buruk, komplain, retur, kerusakan, dan juga biaya untuk meningkatkan kualitas, pelatihan, audit, dan perencanaan. Untuk memahami lebih dalam, kita akan pakai pendekatan yang lebih sistematis, yaitu PAF Paradigm, yaitu Prevention, Appraisal, and Failure. Paradigma ini tuh membagi biaya kualitas jadi 3 kategori, yaitu di jenis biayanya ada prevention atau pencegahan, yang dimana contoh aktivitasnya ada pelatihan, perencanaan kualitas, rekayasa proses. Lalu yang kedua appraisal atau penilaian, yaitu ada inspeksi, pengujian lab, audit kualitas, ISO 9000, serta failure atau kegagalan. Nah, jadi internalnya itu ada troubleshooting, reward, gangguan produksi, sedangkan eksternalnya itu ada return, garansi, scrap, idle time karena sistem error. Intinya, makin besar investasi pencegahan dan penilaian, makin kecil risiko kegagalan. Tapi gimana sih cara tahu titik optimalnya? Kita akan memakai Lund-Val-Juran model, yaitu titik optimal kualitas. Model ini tuh bantu kita lihat hubungan antara investasi kualitas dan biaya kegagalan. Grafiknya tuh punya 3 kurva. Yang pertama C1, Prevention and Appraisal, yaitu naik seiring peningkatan kualitas. Yang kedua C2, Failure, yaitu turun saat kualitas makin baik. Sedangkan C1 plus C2 yaitu adalah total cost, punya titik minimum di rasio kualitas optimal yaitu Q. Nah, titik optimal ini tuh disebut economic quality level. Disinilah total biaya paling rendah. Tapi model ini juga dikritik karena bertentangan dengan prinsip continuous improvement yang menekankan perbaikan tanpa batas.
Oke, pertama di sini kita akan membahas order winning criterion atau WC adalah faktor utama yang membuat produk atau jasa memenangkan pesanan di pasar. Nah, faktor ini bisa berupa harga, kualitas, kecepatan, pengiriman, keandalan, ataupun variasi produknya. Nah, model ini menekankan pentingnya keselaruan antara tujuan perusahaan, strategi pemasaran, dan juga strategi manufaktur. Dan setelah OEC ini disepakati, perusahaan itu kemudian menyusun keputusan terkait proses, kapasitas, dan infrastruktur untuk mendukung keunggulan kompetitif tersebut. Selanjutnya kita masuk ke konsep quality as a core competency. Kompetensi inti ini adalah kemampuan yang unik yang memberi akses pasar, memberikan manfaat bagi pelanggannya, dan juga sulit ditiru oleh para pesaingnya. Kemudian kualitas itu mungkin bukan kompetensi inti secara langsung, tetapi menjadi fondasi penting dalam membangunnya. Perusahaan yang memiliki komitmen jangka panjang terhadap kualitas dan perbaikan berkelanjutan akan lebih mudah untuk mampu beradaptasi dan tetap kompetitif di pasar yang dinamis. Oke, selanjutnya kita membahas quality strategi proses. Jadi pada strategi konten ini membahas komponen dan konsep yang membentuk strategi kualitas, sedangkan strategi proses ini adalah langkah-langkah sistematis dalam mengembangkan dan menerapkan strategi tersebut di dalam organisasinya. Perusahaan itu dapat menggunakan first choice model jika masih dalam tahap awal pengembangan strategi kualitas atau menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif jika sistem kualitasnya itu sudah matang. Kemudian dalam tahap implementasi strategi kualitas itu dikenal dengan konsep Hoshin Kanri Policy Deployment. Nah, di sini Hoshin Kanri ini adalah metode untuk menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam tindakan operasional. Perusahaan menyusun rencana jangka menengah selama 3 hingga 5 tahun lalu menetapkan tujuan tahunannya. Nah, proses ini dilakukan melalui mekanisme interaktif yang disebut dengan catchball, yaitu komunikasi dua arah antara manajemen dan tim kinerjanya, ataupun bisa disebut dengan tim kerja. Nah, hasil akhirnya itu adalah rencana akhir atau rencana aksi berjenjang untuk menyelaraskan seluruh organisasi dalam mencapai tujuan kualitasnya. Pada bagian ini, kami membahas apakah kualitas benar-benar dapat menghasilkan kinerja bisnis yang lebih baik. Secara teori, Deming melalui value chain-nya menjelaskan bahwa peningkatan kualitas akan memperbaiki proses, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan akhirnya memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Namun dalam praktiknya, hasilnya tidak selalu otomatis. Hal ini karena profitabilitas dipengaruhi banyak faktor lain seperti kondisi pasar, ekonomi, dan kebutuhan konsumen. Selain itu, banyak perusahaan mengimplementasikan program kualitas secara tidak konsisten atau mengharapkan hasil instan, padahal peningkatan kualitas bersifat jangka panjang. Jika kita lihat hubungannya dengan variabel bisnis, kualitas dan harga tidak selalu berbanding lurus karena persepsi pasar bisa berbeda. Kualitas dan biaya cenderung berhubungan positif karena pengurangan waste menurunkan biaya. Kualitas juga meningkatkan produktivitas melalui penyederhanaan proses, meskipun kadang ada penurunan sementara saat perubahan dilakukan. Dalam jangka panjang, kualitas dapat meningkatkan profitabilitas dan juga mendukung sustainability melalui pengurangan dampak lingkungan. Pada slide ini ditampilkan figure VAR 4 mengenai Hoshin Planning. Hoshin Planning adalah metode untuk menyelaraskan strategi kualitas dari level top management hingga level operasional. Proses ini menerjemahkan visi jangka panjang perusahaan menjadi target tahunan, kemudian diturunkan lagi menjadi rencana aksi yang terukur. Yang penting dari model ini adalah adanya alignment dan komunikasi dua arah, sehingga seluruh bagian organisasi bergerak menuju tujuan yang sama. Selain itu, terdapat evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa strategi yang dijalankan tetap sesuai dengan visi perusahaan. Artinya, kualitas tidak bisa hanya menjadi program sesaat, tetapi harus direncanakan secara strategis dan terintegrasi. Selanjutnya, kami membahas strategi supply chain. Figure file 5 menunjukkan tahapan perencanaan strategis dalam supply chain yang mengikuti prinsip PDCA, yaitu mulai dari memahami klasifikasi item yang disourcing, menentukan target kinerja optimal, mengevaluasi kondisi saat ini, membentuk tim perbaikan, mengimplementasikan rencana, hingga melakukan monitoring dan tindakan korektif. Strategi supply chain mencakup berbagai keputusan penting seperti logistik, pemilihan supplier, pengelolaan persediaan arus informasi, hingga strategi produk dan layanan. Dengan demikian, supply chain strategi harus selaras dengan strategi kualitas dan tujuan kompetitif perusahaan agar dapat menciptakan keunggulan yang berkelanjutan.
Selanjutnya kita akan menganalisis kasus yang berjudul Midway USA. Midway USA adalah perusahaan retail katalog dan online yang menjual perlengkapan untuk penembak, pemburu, dan gunsmith dengan pendapatan sekitar 185 juta dolar dan visi menjadi perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Amerika. Untuk mencapai itu, mereka menerapkan nilai dan konsep inti Baldrige sebagai bagian dari budaya kerja dengan fokus utama pada pelanggan. Strategi Customer Driven Excellence membuat tingkat retensi pelanggan mereka mencapai 98%. Perusahaan memberi banyak ruang bagi pelanggan untuk memberi masukan lewat survei, pusat keluhan, ulasan produk, dan usulan produk baru. Selain itu, Midway USA juga sangat menghargai karyawan, terutama yang mempunyai minat dan passion di dunia berburu dan menembak, sehingga interaksi dengan pelanggan terasa lebih personal dan meyakinkan. Pendekatan yang terstruktur dalam perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengelolaan kemampuan karyawan membuat semua proses selaras dengan kebutuhan pelanggan dan tujuan perusahaan. Hasilnya, mereka unggul dibanding pesaing dalam berbagai aspek keuangan dan berhasil menjaga kepuasan pelanggan di angka 93%, sehingga posisinya kuat untuk terus berkembang. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah pada kasus Midway USA. Yang pertama, ketergantungan tinggi pada loyalitas pelanggan. Retensi 98% memang sangat bagus, tapi kalau ada perusahaan tren pasar, kompetitor baru atau isu reputasi, dampaknya bisa besar karena perusahaan sangat mengandalkan kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu ketergantungan pada passion karyawan. Perusahaan mendorong karyawan yang memiliki minat di dunia berburu dan menembak. Kalau ke depan sulit mencari karyawan dengan passion yang sama, kualitas interaksi dan layanan bisa menurun. Yang ketiga yaitu fokus industri yang cukup spesifik karena pasar mereka terbatas pada hobi dan kebutuhan tertentu. Pertumbuhan bisa terhambat kalau pasar tersebut stagnan atau terkena regulasi baru. Yang keempat yaitu tuntutan konsistensi kualitas. Dengan standar tinggi dan sistem yang terstruktur, perusahaan harus terus menjaga performa. Jika evaluasi dan penyelarasan proses tidak dijaga dengan baik, keunggulan kompetitif bisa berkurang. Lanjut pada soal yang pertama, bagaimana Midway USA melibatkan pelanggan dalam fokus kualitasnya? Nah, Midway USA itu benar-benar menempatkan pelanggan sebagai pusat dari semua aktivitasnya. Mereka membuka banyak saluran agar pelanggan bisa memberi masukan seperti survei, pusat keluhan, ulasan produk, bahkan ada usulan produk baru. Dengan cara ini, perusahaan tuh bisa tahu apa yang diinginkan pelanggan dan langsung menyesuaikan layanan maupun produk. Hasilnya, tingkat retensi pelanggan mereka sangat tinggi karena pelanggan merasa didengar dan dilibatkan dalam proses peningkatan kualitas. Untuk soal yang kedua, bagaimana Midway USA memastikan karyawan mendukung budaya perusahaan dan bagaimana karyawan berkontribusi terhadap pelayanan berkualitas. Nah, perusahaan itu membangun budaya kerja yang jelas dengan nilai-nilai Baldrige, sehingga semua karyawan tahu bahwa kualitas dan kepuasan pelanggan adalah prioritas yang utama. Midway USA juga merekrut dan menghargai karyawan yang punya passion di bidang berburu dan menembak, sehingga interaksi dengan pelanggan terasa lebih natural dan meyakinkan. Karyawan berkontribusi dengan memberikan pelayanan yang ramah, memahami kebutuhan pelanggan secara personal, dan ikut menjaga standar kualitas dalam setiap prosesnya. Dengan begitu, mereka bukan hanya menjalankan tugas, tapi juga menjadi bagian dari pengalaman positif pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke case. Di sini pada nomor 3, yaitu untuk pertanyaannya, Midway USA wants to be the best run company in America. Is this a useful vision statement? Are there benefits to the vision instead of being the best run company in the industry? Jawabannya adalah iya, visi Midway USA ini untuk menjadi the best run company in America. Itu dapat dikatakan sebagai visi yang bermanfaat karena bersifat luas, ambisius, dan juga mendorong perusahaan untuk unggul tidak hanya dalam penjualannya mereka, tetapi juga dalam sistem manajemen, budaya organisasi, pelayanan pelanggan, dan juga kinerja keuangan. Nah, visi ini menciptakan standar yang sangat tinggi sehingga mendorong perbaikan berkelanjutan di seluruh aspek perusahaannya. Namun, dibandingkan hanya menjadi perusahaan dengan pengelolaan terbaik di industrinya, visi ini memang kurang spesifik. Jadi menjadi yang terbaik di dalam industri ini mungkin lebih mudah diukur dan lebih fokus pada persaingan langsung. Meski begitu, visi yang lebih luas ini memberi keuntungan karena mendorong perusahaan berpikir melalui batas industri dan mengadopsi praktik manajemen kelas dunia. Jadi visi tersebut tetap dapat berguna dan strategis asalkan didukung oleh tujuan yang jelas, indikatornya, kinerja yang terukur, dan juga implementasi yang konsisten. Menjawab pertanyaan ini, agar kualitas dan strategic planning tidak menjadi kegiatan satu kali saja,
perusahaan harus menjadikannya sebagai proses yang berkelanjutan. Pertama, kualitas harus diintegrasikan ke dalam budaya organisasi. Seperti Midway USA, yang mengadopsi nilai-nilai Baldrician sebagai bagian dari identitas perusahaan, bukan sekadar program sementara. Artinya, kualitas menjadi bagian dari visi dan aktivitas sehari-hari. Kedua, perusahaan perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten. Midway USA menggunakan survei pelanggan, complaint center, serta review kinerja berkala untuk memastikan adanya continuous improvement sesuai prinsip PDCA. Ketiga, keterlibatan karyawan sangat penting. Midway USA membangun passion dan keterikatan karyawan terhadap produk dan pelanggan, sehingga kualitas tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada komitmen individu. Jadi kunci agar kualitas dan strategic planning menjadi proses berkelanjutan adalah integrasi budaya, pengukuran yang konsisten, dan keterlibatan seluruh organisasi.